Dan pemirsa, sebelum kami melanjutkan dialog kami tentang pembebasan 10 orang sandera Indonesia oleh kelompok militan Abu Sayyaf, kami sampaikan terlebih dahulu sejarah terbentuknya kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Terbentuk sejak tahun 1989 dengan tujuan mendirikan sebuah negara teokrasi Islam di Mindanao, Filipina, adalah dasar berdirinya kelompok gerakan Abu Sayyaf. Konflik yang terjadi berabad lamanya di Filipina Selatan atas dasar persaingan agama yang merambah ke politik dan sosial budaya membuat lahirnya berbagai gerakan separatis seperti Front Pembebas Muslim Moro dan juga kelompok Abu Sayyaf. Kemunculan kelompok Abu Sayyaf pertama kali pada tahun 1989 di bawah kepemimpinan Abu Razak Janjalani. Kelompok ini didirikan Abu Razak dengan terpisah dari Moro National Liberation Front dengan karakter gerilya melawan pemerintah Filipina sejak tahun 1960-an. Untuk terus mengembangkan organisasi dan jaringan, kelompok Abu Sayyaf memerlukan anggota. Pengrekrutan anggota menjadi syarat terpenting bagi keberlangsungan organisasi ini. Aksi-aksi teror berupa penculikan dengan meminta uang tebusan terus dilakukan untuk membiayai gerakan anggota Abu Sayyaf. Seperti aksi penculikan 21 orang berkebangsaan Malaysia, Jerman, Prancis, Afrika Selatan, Finlandia, Libanon, dan Filipina pada tahun 2000. Eksistensi dari kelompok Abu Sayyaf pun mendapat dukungan bantuan dari luar Filipina. Al-Qaeda merupakan salah satu jaringan teroris internasional yang ikut dalam memberikan bantuan finansial, terutama untuk membiayai persenjataan bagi anggota Abu Sayyaf. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan sekarang kami ajak Anda menuju Makassar, Sulawesi Selatan bersama reporter kami Ulfa Jalawali yang berada di rumah salah seorang ABK yang telah dibebaskan kelompok militan Abu Sayyaf, Rinaldi. Ulfa, silakan. Ya, Aryo dan pemirsa, pasca diterimanya kabar terkait pembebasan dari Rinaldi, salah satu dari 10 warga negara Indonesia yang menjadi korban sandera yang telah dibebaskan di kapal Brahma 12 ini, baru hari ini pihak keluarga Rinaldi menerima kabar langsung dari Rinaldi tadi via telepon pada siang dan juga sore tadi sebelum maghrib. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa isi percakapan mereka dan seperti apa kabar terkini dari Rinaldi, kita sudah bergabung di sini bersama Rivaldi, adik kandung dari Rinaldi. Selamat malam, Rivaldi. Iya, malam. Oke, tadi sudah berkomunikasi via telepon dengan Rinaldi. Kabar terkini dari Rinaldi seperti apa? Sampai saat ini dia dalam keadaan sehat dan baik. Tadi setelah kami bicara melalui telepon, kami saling tanya kabar dan alhamdulillah dia baik-baik. Jadi tidak ada penyakit yang sedang diderita juga pasca pembebasan, pasca penyanderaan 35 hari itu ya? Iya, jadi dia dalam keadaan sehat. Jadi saya sempat tanya setelah pada saat di Sandra, dia itu tidak ada kontak fisik sama sekali, dia tidak dipukul atau disiksa bagaimana tuh enggak ada, jadi semua dalam keadaan baik. Jadi pada saat di sana dia tetap diberi makan, diperlakukan selayaknya. Oke. Ya. Tadi siang Bapak Amiruddin yang merupakan ayah kandung Rivaldi dan Rinaldi juga berangkat ke Jakarta ya, kabarnya memang untuk menjemput Rinaldi. Dan apakah sudah tiba dan apa saja yang dilakukan Pak Amiruddin di sana? Jadi sampai sekarang bapak sama kakak saya itu sudah ketemu. Jadi dia dikarantinakan di satu tempat dan sekarang tinggal menunggu kapan dia bisa pulang. Ya. Apakah sudah ada kabar kapan akan pulang? Sampai sekarang belum ada. Ya, jadi tapi tadi sempat ada dibicarakan bahwa dia insya Allah pulang besok. Tapi kalau dari pihak pemerintah maupun perusahaan itu belum ada. Oke. Selanjutnya apa yang akan dilakukan pihak keluarga terkait menyambut kepulangan dari
Rinaldi? Jadi setelah adanya pembebasan ini, jadi kami dari keluarga merasa lega. Jadi kami sudah lepas dari tekanan. Jadi akan ada syukuran, insya Allah pada saat Aldi tiba di sini kita akan adakan syukuran. Jadi kami akan kami sangat berterima kasih pada pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Luar Negeri dan Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Gubernur. Ya. Terima kasih Rinaldi atas waktunya, dan kita turut berbahagia atas kebebasan Rinaldi dan para warga sandera lainnya. Demikian informasi kami. Aryo, kembali ke Anda di studio. Ulfa Jalawali melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Nasir, saat saya berdialog tadi dengan Maijen Purnawirawan Kiflan Zain mengatakan sempat ada permintaan 200 juta peso dan juga adanya hadiah untuk kelompok militan Abu Sayyaf. Sebenarnya seperti apa proses negosiasi untuk pembebasan 4 orang WNI lagi yang saat ini masih ditawan di Filipina Selatan? Ya itulah kan, jadi artinya memang ketika sudah menyandra ada sesuatu yang mereka inginkan, begitu, yaitu sejumlah uang. Kita tahu uang itu yang mereka gunakan untuk kehidupan mereka, ya, untuk logistik mereka, untuk keluarga mereka, untuk menambah jumlah senjata, untuk menambah amunisi dan lain-lain, begitu. Tetapi pilihan itu harus dipenuhi, Pak. Ya, makanya. Tetapi ini lagi-lagi kembali kepada kekuatan lobby dan negosiasi. Ya, orang kan bisa luluh begitu. Nah, makanya tadi Pak Kiflan mengatakan, ya paling tidak kita memberikan ya hadiah untuk Lebaran karena ini mendekat puasa dan lain-lain. Intinya ya apa namanya itu, tidak ada yang mau gratis lah ya. Ya, mereka tidak juga mereka juga pakai speedboat dengan bensin yang banyak begitu kan. Mereka juga sudah berjaga siang malam sekian hari ya begitu. Ya mungkin ya bahasa kita itu tanda terima kasih kali ya. Ya walaupun itu bukan bentuk ransom, tapi ada sesuatu yang disisihkan untuk keluarga mereka kali. Baik, Pak Satar, apakah hadiah tersebut bisa dikategorikan sebagai melanggar konvensi PBB? Karena Pak Kiflan adalah wakil dari perusahaan PT Brahma International, seperti itu ya? Kalau Pak Kiflan itu bukan perwakil pemerintah. Ya, perwakilan dari yang perusahaan. Pertama, yang kedua, kalau yang disebut oleh Pak Kiflan jadi itu hadiah itu dari Nur Miswari. Bukan dari pihak kita yang disandra. Nur Miswari mendapatkannya dari mana? Itu juga tidak tahu. Itu urusan lain ya. Namanya hadiah bisa bermakna dia lebih besar dari permintaan loh. Karena ini melalui perantara kan. Dan perantaranya ini kan pasti nggak gratisan juga kan. Tadi tidak ada makan siang yang gratis gitu. Jadi bisa saja itu perantaranya dapat juga kan gitu. Nah persoalannya kan sekarang ke depan, apakah ini akan dibiarkan begini saja terus? Nanti setiap kali lewat, modus, ya? Iya, jadi seolah-olah kalau begitu nanti apakah kita kemudian udahlah ngangkut barang-barang distribusi kita nggak lewat Filipina? Nggak mungkin kayaknya, tetap aja ada yang lewat situ dan ada distribusi yang kebetulan arahnya ke situ. Nah ini kan harus ada satu pola pengamanan yang benar kan. Kalau istilahnya disekuritisasikan supaya situasi keamanan di situ itu bisa dijaga oleh. Tapi di sisi lain tidak ada pilihan bagi kita karena ada warga negara Indonesia yang masih disandra di sana untuk tidak tanda kutip atau harusnya seperti apa? Harus mengikuti pemberian hadiah itu atau seperti apa menurut Anda kira-kira? Ya kalau politis nggak boleh memberikan hadiah atau atas nama negara tidak boleh. Tapi kalau dari pihak swasta? Ya itu silakan aja ya. Kan dalam istilah terorisme juga begitu kan. Boleh saja dia kalau misalnya yang memberinya asal jangan negara kan. Kalau negara berarti dia melakukan tawar-menawar dengan teroris dan itu kedengaran secara perjanjian internasional nggak bagus itu. Itu merusak citra Indonesia. Istilahnya kita ini kalau orang mau berbuat baik, masa kita menghalang sih? Begitu. Jadi ketika ada seseorang ataupun pihak ketiga atau pihak manapun yang kemudian ingin meringankan beban, kemudian mereka approach sendiri kepada penculik itu dengan cara mereka sendiri, ya itu bisa saja, kenapa mesti kita halang? Karena tujuan utama kita adalah membebaskan orang sandra itu dalam kondisi selamat seperti itu. Yang kita inginkan. Baik, Pak Nasir dan Pak Ustaz, nanti kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to News. Kami masih akan terus membedah dan sekaligus juga mencari tahu informasi terbaru dari 4 orang WNI ABK Indonesia yang masih tawan di Filipina Selatan yang akan segera dibebaskan. Talk to News akan segera kembali.